Setelah mengetahui Soro dapat diselamatkan, maka semua prajurit yang berada di dalam arena melompat keluar meninggalkan kerbau liar yang berdiri gagah di tengah lapangan. Di panggung, prajurit memanggil peserta pendadaran selanjutnya. Peserta pendadaran kedua, Sukro. Seorang yang duduk di sebelah panggung berdiri dan berjalan menuju tempat prajurit yang telah memanggilnya. Sukro, kau berasal dari mana? Saya berasal dari Selo, jawab Sukro. Sukro dari Selo, tanpa membawa senjata, kau berani melawan seekor kerbau liar? Tanya prajurit yang sedang bertugas. Ya, aku berani melawan kerbau liar itu. Baiklah, kalau kau berani, silahkan kau turun di arena. Taklukkan kerbau itu. Kalau kau merasa tidak mampu melawan atau ingin mengakhiri pendadaran, kau bisa lari keluar melalui pintu sebelah barat, kata prajurit tersebut sambil tangannya menunjuk ke pintu sebelah barat. Sukro dari Selo membungkuk hormat ke arah Lurah Wirotamtomo maupun ke arah para penonton, lalu berjalan menuju ke arena yang di tengahnya masih ada kerbau liar yang telah mampu melempar peserta sebelumnya, yaitu Soro. Kerbau liar ketika melihat ada orang yang berjalan menghampirinya, maka kerbau itu pun berlari menyerang ke arah lawannya. Sukro waspada melihat seekor kerbau siap menanduk ke arahnya. Dan ketika tanduk kerbau liar itu hampir menyentuhnya, dengan cepat dia menghindar ke sebelah kiri, sehingga kerbau itu hampir terdorong maju ke depan beberapa langkah. Merasa tanduknya tidak mengena, kerbau liar pun berbalik dan menyerang kembali dengan menanduk ke arah Sukro. Sukro hanya menggeser sedikit badannya ke arah kanan. Secara cepat, badannya berputar dan dengan tangan kanannya, Sukro memukul belakang kepala kerbau itu dengan sekuat tenaganya. Kerbau pun jatuh terduduk. Tetapi sesaat kemudian, kerbau itu bisa bangun dan berlari kembali menyerang orang-orang yang berdiri di depannya. Untuk kedua kalinya, Sukro dari Selo menghindar ke kanan dan melakukan sebuah gerakan yang sama seperti gerakan yang sudah dilakukan. Dengan cepat, Sukro berputar dan untuk kedua kalinya memukul kepala kerbau dari samping dengan sisi telapak tangannya, dan kerbau pun terjerembab jatuh ke tanah dan pingsan. Sorak dan tepuk tangan penonton boto rubuh mengiringi kemenangan Sukro ketika mengalahkan seekor kerbau liar. Belasan orang prajurit masuk ke dalam arena dan menyeret kerbau yang masih pingsan, lalu dimasukkan ke dalam kandang. Setelah memberi hormat ke panggung dan ke penonton, Sukro pun segera kembali ke tempatnya semula. Sukro dari Selo kemampuannya sudah cukup baik, kata Ki Lurah Mada, orang yang duduk di sebelah Karebet. Ya, meskipun tangannya belum mampu memecahkan kepala seekor kerbau liar, tetapi sudah mampu untuk membuatnya pingsan, jawab Ki Lurah Wiryo. Iya, sudah bagus. Nanti kita bicarakan dulu sebelum kita laporkan ke Tumenggung Suronoto, kata Ki Lurah Karebet. Prajurit petugas segera berdiri dan mengumumkan peserta selanjutnya. Peserta pendadaran ketiga, Beno. Seorang yang bertubuh agak kurus yang duduk di sebelah panggung berdiri, mulutnya komat kamit membaca beberapa mantra seperti yang diajarkan oleh gurunya. Lalu kaki kanannya dihentakkan ke bumi 3 kali. Setelah itu, sambil mulutnya masih komat kamit membaca mantra menundukkan kerbau liar, ia berjalan menuju ke tempat prajurit yang telah memanggilnya. Saya yang bernama Beno, kata Beno. Beno, kau berasal dari mana? Tanya prajurit yang memanggilnya. Saya berasal dari Asem Arang, dari perguruan Gunung Berintik, jawab Beno yang bertubuh agak kurus. Beno dari Asem Arang, tanpa membawa senjata, apakah kau berani melawan seekor kerbau liar? Tanya prajurit yang bertugas.
"Ya, saya berani," jawab Beno yang bertubuh agak kurus. "Baiklah, kalau kau berani, silahkan turun di arena. Kalahkan kerbau itu. Kalau kau merasa tidak mampu melawan atau ingin mengakhiri pendadaran, kau bisa lari keluar melalui pintu sebelah barat," kata prajurit tersebut sambil tangannya menunjuk ke arah pintu sebelah barat. "Kerbau yang akan kau lawan masih di kandang sebelah timur dan sudah disiapkan oleh para prajurit," kata prajurit yang bertugas sambil menunjuk ke arah kerbau yang masih berada di dalam kandang dan sudah siap dilepas ke arena. Beno melihat ke arah timur. Terlihat seekor kerbau liar yang badannya cukup besar berusaha untuk keluar dari kandang. "Sial betul aku hari ini. Yang lain hanya melawan seekor kerbau yang badannya kecil. Giliran aku yang maju harus melawan kerbau yang badannya paling besar," kata Beno yang berasal dari asem arang hampir tak terdengar. "Waduh, kerbaunya kelihatan galak. Tanduknya besar dan panjang. Pasti ujungnya runcing," kata Beno yang bertubuh agak kurus dalam hatinya. Semua ini gara-gara Nyai Sumi, Rondo Wulanjar yang masih kinis-kinis itu. Alah, dia menyuruhku mengikuti pendadaran ini," kata Beno dalam hatinya. Rondo Kembang itu ingin menjadi istri seorang prajurit Wirotamtomo. Sekali lagi, Beno melihat ke calon lawannya, seekor kerbau yang badannya paling besar. Namun ketakutan itu hilang ketika terbayang tentang kecantikan Nyai Sumi yang berkulit kuning nemu giring. Kemudian dikuatkan niatnya, dibulatkan tekadnya, diperbesar semangat dan keberaniannya maju di pendadaran untuk menjadi seorang calon prajurit Wirotamtomo. Beno merasa beruntung menjadi peserta pendadaran yang ketiga sehingga bisa melihat bagaimana Soro dilempar ke atas oleh seekor kerbau liar. Dia pun juga bisa melihat jurus yang diperagakan Sukro sehingga mampu membuat kerbau liar menjadi pingsan. Tadi Soro memegang tanduknya, lalu dia terlempar ke atas. Kalau Sukro lain lagi. Ketika kerbau menanduk, dia menghindar ke samping, lalu dipukul kepalanya, kata Beno dalam hati. Beno dari asem arang membungkukkan badannya, memberi hormat kepada para lurah Wirotamtomo maupun ke arah para penonton. Setelah itu, dia pun berjalan menuju ke lapangan pendadaran. Ketika Beno sudah siap, maka pendadaran pun dimulai. Pintu kandang dibuka, kerbau pun dilepas ke arena. Ketika kerbau liar itu melihat ada orang yang berdiri di depannya, maka kerbau itu pun menyerang ke arah lawannya. Beno waspada melihat seekor kerbau yang berjalan cepat dan siap menanduk ke arahnya. Dan ketika tanduk kerbau liar itu hampir menyentuh perutnya, dengan cepat ia menghindar ke samping. Sehingga kerbau itu agak maju ke depan beberapa langkah. Merasa tandukannya mengenai tempat yang kosong, kerbau liar pun berputar. Ketika kepalanya menengok, datang pukulan dari tangan Beno mengenai kepala kerbau itu. Tetapi kerbau liar itu adalah kerbau yang besar sehingga pukulan Beno tidak terasa. Kembali, kerbau liar itu menjadi marah dan kemudian menyerang Beno. Kini, Beno hanya menggeser sedikit badannya ke samping kanan. Secara cepat, badannya berputar dan dengan tangan kanannya untuk kedua kalinya Beno memukul kepala kerbau itu. Tetapi kerbau itu adalah kerbau yang bertubuh besar dan tidak merasakan apapun juga. Kerbau itu kini kembali menyerang orang yang berdiri di depannya. Untuk ketiga kalinya, Beno dari asem arang menghindar ke kanan. Ia kemudian melakukan sebuah gerakan yang sama seperti gerakan yang sudah pernah dilakukannya, yaitu berputar setengah lingkaran, dan untuk ketiga kalinya, Beno memukul kepala kerbau itu dari samping dengan sisi telapak tangannya. Tetapi kerbau itu kini hanya berhenti sesaat. Kemudian kerbau itu pun semakin marah dan kemudian menyerang Beno kembali. Sudah 3 kali tangan Beno mengenai kepala kerbau liar itu.
Tetapi daya tahan kerbau liar itu memang luar biasa. Dengan cepat, ia menyerang kembali ke arah Beno. Beno terkejut melihat tanduk kerbau yang hampir mengenai perutnya. Tidak ada jalan lain, terpaksa dia memegang tanduk kerbau liar yang besar itu. Sesaat kemudian, ia pun terlempar ke atas, melayang, melewati punggung kerbau, dan jatuh dengan kakinya terlebih dahulu, jatuh di samping kerbau liar. Begitu menyentuh tanah, dengan cepat kakinya menendang perut kerbau dengan kerasnya. Kerbau itu pun kaget, dan bersamaan ketika kepala kerbau itu menengok, Beno melompat memukul kepala kerbau itu dengan kepalan tangannya. 4 kali kepala kerbau itu menerima pukulan tangan dari Beno. Tetapi ternyata kerbau itu sangat kuat, dan terlihat kerbau itu menjadi semakin marah. "Aku harus memukulnya sekuat tenaga pada pukulan yang kelima," kata Beno dalam hati. Yang ditunggu pun tiba. Ketika datang serangan tandukan kerbau, dia pun mundur selangkah, lalu menggeser ke samping, dan ketika kepala kerbau itu bersiap menanduk, dengan mengumpulkan segenap kekuatannya, tangan Beno memukul kepala kerbau dengan sisi telapak tangannya, dan terjadilah sebuah benturan yang sangat keras. Tangan Beno membentur kepala kerbau yang keras, yang mengakibatkan kerbau itu terdiam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Akibat benturan itu, bukan hanya kerbau saja yang merasa kesakitan, tetapi Beno juga merasa tangannya tidak bisa digerakkan. Kini Beno juga merasa kesakitan pada jari tangannya. Beno yang merasa tangannya cedera dan terasa sakit, mulai bergerak mundur beberapa langkah, dan ketika Beno melihat kerbau liar itu masih terlihat berdiam saja, maka ia mengambil keputusan yang tepat. Digesernya badan ke arah barat, dan sekuat tenaga dia berlari keluar arena melalui pintu sebelah barat. Melihat lawannya lari menjauh, maka kerbau liar pun itu segera lari mengejar arah lawannya. Sorak-sorai penonton terdengar disertai suara "hu" yang panjang. Tetapi Beno sudah selamat sampai di luar pagar. Prajurit yang bertugas pun kini telah menutup pintu kembali, sehingga kerbau liar itu tidak mampu mengejarnya karena terhalang oleh pagar pembatas. Sampai di luar pagar, Beno dirawat oleh seorang dukun sangkal putung. "Tanganmu terkilir, Ger," kata dukun tersebut, dan tangan Beno segera dibetulkan olehnya. Beno masih berdesis menahan sakit ketika seorang anak muda mendekati Beno yang tangannya masih dirawat oleh dukun sangkal putung. "Tanganmu cedera, Kakang," kata pemuda tersebut. "Tidak apa-apa, tanganku terkilir, hanya cedera ringan," jawab Beno. "Lalu nanti selanjutnya bagaimana, Kakang?" kata adiknya. "Kau pulanglah dulu ke Semarang, bilang pada Nyi Sumi, aku akan mengembara mencari guru ilmu kanuragan. Warsa depan, kalau ada pendadaran, aku akan ikut lagi," kata Beno kepada adiknya. "Mungkin nanti aku akan pergi berguru ke perguruan Selo. Di sana ada Ki Ageng Selo yang mampu menangkap petir," kata Beno pelan sambil menahan sakit pada tangannya. Setelah Beno menghentikan pertarungannya, maka prajurit yang bertugas pun segera memanggil peserta keempat yang mengikuti pendadaran untuk memasuki Blabar Kawat untuk melawan seekor kerbau liar yang telah menunggu di tengah lapangan. Demikianlah, di hari itu, Lurah Karebet bersama Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Modo sampai lewat tengah hari telah dapat menyelesaikan pendadaran 6 orang calon prajurit Wiro Tamtomo. Dari sini, kita bersama-sama menuju dalam lor. Nanti di sana, kita bisa susun laporan kepada Ki Tumenggung Suronoto tentang hasil pendadaran hari ini, kata Ki Lurah Wiryo. "Ya, dari sini kita langsung ke dalam lor saja," kata Karebet. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan di dalam lor
yang merupakan rumah khusus prajurit Wirotamtomo, 3 orang lurah sedang duduk di amben besar membicarakan hasil pendadaran tadi pagi. Yang kita bicarakan sekarang adalah hasil pendadaran dari hari ini untuk 6 orang calon prajurit Wirotamtomo. Kita mulai dari hasil pendadaran yang pertama, Soro dari Soropadan. Dia gagal karena terkilir kakinya. Bagaimana pendapat Ki Lurah Modo dan Ki Lurah Karebet? Kata Ki Lurah Wiryo. Ya, apa boleh buat, dia memang gagal, kata Ki Lurah Modo, dan Lurah Karebet pun juga mengangguk kepalanya. Lalu hasil pendadaran yang kedua, Sukro dari Selo. Ternyata pukulan Sukro tidak menyebabkan kerbaunya mati, hanya pingsan saja. Bagaimana pendapat Ki Lurah berdua? Tanya Ki Lurah Wiryo. Ya, Sukro berhasil mengalahkan kerbau liar, kata Ki Lurah Karebet. Iya, meskipun kerbau itu cuma pingsan, Sukro sudah menang. Itu sudah cukup bagi seorang prajurit, kata Ki Lurah Mada. Hasil pendadaran yang ketiga, Beno dari Asem Arang. Tangannya terkilir, dan Beno pun juga menghentikan jalannya pendadaran dengan keluar melalui pintu barat, kata Ki Lurah Wiryo. Belum sempat mereka menyelesaikan pembicaraan tersebut, seorang prajurit masuk ke ruangan dan berbicara dengan Lurah Karebet. Ki Lurah, ada orang yang mencari Ki Lurah Karebet, kata seorang prajurit Wirotamtomo. Mencari aku? Suruh tunggu di luar dulu. Kami sedang membicarakan hal penting, kata Ki Lurah Karebet. Dia tidak mau menunggu, Ki Lurah. Orang itu memaksa masuk ke ruangan ini, kata prajurit tersebut. Lurah Karebet belum sempat menjawab, seorang yang berbadan tinggi besar masuk ke dalam ruangan dan langsung menuju ke tempat Lurah Karebet. Siapa di antara kalian bertiga yang bernama Ki Lurah Karebet? Kata orang yang baru masuk ke dalam ruangan. Aku, kata Ki Lurah Karebet. Wah, saya kira orang yang bernama Ki Lurah Karebet adalah orang yang tinggi besar seperti saya. Ternyata tubuhnya cuma kecil saja. Hanya namanya saja yang membikin sakit di telingaku ini, kata orang yang bertubuh tinggi besar itu. Siapa kau? Tanpa tata krama berani masuk ruangan ini, kata Ki Lurah Mada. Kau bertanya padaku, Ki Lurah. Baik, namaku adalah Dadung Awuk dari Bingit, kata orang yang bertubuh tinggi besar itu. Ada perlu apa kau masuk ke ruang ini, Dadung Awuk? Tanya Ki Lurah Mada. Jauh-jauh aku dari Bingit datang ke kota Rajan Demak karena aku mendengar akan diadakannya pendadaran calon prajurit Wirotamtomo, dan aku ingin ikut pendadaran itu. Apakah aku bisa diterima, Ki Lurah Karebet? Kata Dadung Awuk yang bertubuh tinggi besar itu. Dadung Awuk, kalau kau mau ikut pendadaran, ada aturannya, ada syaratnya. Pendadaran untuk calon prajurit Wirotamtomo telah diadakan di alun-alun dan sekarang sudah memasuki hari kedua. Calon prajurit akan diadu dengan seekor kerbau liar. Kau harus bisa mengalahkan kerbau liar itu, kata Ki Lurah Karebet. Ki Lurah Karebet, peserta pendadaran akan diadu dengan seekor kerbau liar. Ki Lurah, jangankan cuma seekor, 2 ekor kerbau liar, suruh maju sini bersama-sama, akan aku bunuh 2 ekor kerbau itu, kata Ki Dadung Awuk. Tanpa menunggu jawaban, Dadung Awuk mengambil dingklik tempat duduk yang ada di pojok ruangan dan dia pun duduk di situ. Sudah saya katakan, semua ada aturannya. Setiap hari ada 6 peserta yang ikut pendadaran. Kau adalah peserta yang terakhir. Dan kalau kau mau ikut, kau akan menjalani pendadaran kira-kira 6 atau 7 hari lagi, kata Ki Lurah Karebet. Tidak bisa, Ki Lurah.
7 hari terlalu lama. Aku minta pendadaran untukku adalah besok pagi. Kau dengar, hei Ki Lurah Karebet? Kata Dadung Awuk. Mendengar perkataan Dadung Awuk, Ki Lurah Mada berdiri. Tetapi Lurah Karebet memberi isyarat untuk duduk kembali. Dadung Awuk pun memandang ke arah Lurah Mada. Iya Ki Lurah, betul Ki Lurah Karebet. Sebaiknya kau tetap duduk saja, kata Dadung Awuk. Lurah Mada menarik napas panjang, meredakan dadanya yang kian bergejolak. Bagaimana Ki Lurah Karebet? Aku harus bisa ikut pendadaran untuk besok pagi. Aku tidak mau menunggu 7 hari, kata Dadung Awuk. Tidak bisa Dadung Awuk. Nama-nama peserta pendadaran sudah diumumkan. Kalau kau ikut pendadaran besok pagi, berarti ada 1 orang yang digeser waktu pendadarannya. Tidak bisa begitu. Kau baru saja datang, berarti nanti pelaksanaan pendadarannya juga mendapat bagian yang terakhir, kata Ki Lurah Karebet. Tidak apa-apa, hanya 1 orang yang digeser pada hari berikutnya tidak masalah. Kalau orang itu marah, suruh dia berhadapan dengan aku. Akan aku patahkan batang lehernya. Kau dengar ini Ki Lurah. Nah, sebaiknya kini sampean mulai memasukkan namaku untuk ikut pendadaran besok pagi, kata Dadung Awuk. Tidak bisa Dadung Awuk, itu namanya tidak adil, kata Karebet. Adil atau tidak itu bukan urusanku. Tugas Ki Lurah Karebet tinggal menulis namaku untuk ikut pendadaran besok pagi. Selesai, mudah bukan? Kata orang yang tinggi besar itu. Tidak bisa Dadung Awuk, kata Ki Lurah Wiryo dengan suara yang keras. Aku berbicara dengan Lurah Karebet, bukan bicara denganmu, jawab Dadung Awuk dengan suara keras sambil tangannya menuding ke arah Lurah Wiryo. Lurah Wiryo berdiri, tetapi ia duduk kembali setelah Karebet memberi isyarat untuk duduk lagi. Biar aku saja yang menyelesaikan persoalan ini, kata Ki Lurah Karebet kepada 2 orang lurah lainnya. Dadung Awuk, kata Ki Lurah Karebet. Baiklah, usulmu akan kami bicarakan dulu dengan 2 orang lurah yang lain. Karena di sini ada 5 orang lurah yang punya wewenang untuk mengawasi pendadaran. Itu terlalu bertele-tele, terlalu lama. Aku tidak suka. Hei, Ki Lurah bertiga, dengar, aku mau cerita, kata Dadung Awuk. Dengarlah, di daerahku, di daerah Pingit, tidak ada yang berani melawan aku. Bahkan sampai di daerah Banyu Biru dan Sumowono. Ki Lurah, kau tahu daerah Banyu Biru? Kalau belum tahu, dengarkan. Banyu Biru ada di dekat Rowo Pening. Kau tahu daerah Sumowono? Itu daerah dekat Candi Gedong Songo di kaki Gunung Ungaran, kata Dadung Awuk. Aku berlatih sendiri, tanpa guru. Kalau bertarung, aku tidak pernah kalah. Aku selalu menang. Aku berlatih di sebuah goa yang wingit, di bawah pohon yang angker. Dan selama ini, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Di daerah Pingit, aku pernah dikeroyok 5 orang, tetapi semuanya bisa aku kalahkan, kata Dadung Awuk. Aku juga pernah membunuh seekor harimau kumbang. Kalian pernah melihat seekor harimau kumbang? Seekor harimau hitam yang bisa naik ke atas pohon. Harimau kumbang itu pun telah aku bunuh. Ketahuilah, selama ini aku telah banyak berjasa kepada Kesultanan Demak. Kemarin dalam perjalanan ke kota raja ini, di daerah Rowo Pening, aku dicegat oleh 2 orang perampok dan keduanya sudah aku kalahkan. Nah, itu berarti aku sudah berjasa kepada Kesultanan Demak, kata Dadung Awuk kembali. Beberapa pasar yang lalu, aku ke Soropadan, yang juga tidak jauh dari Pingit. Di sana, aku menantang siapa saja yang berani melawan aku. Kau tahu, Ki Lurah, tidak ada satupun orang yang berani melayani tantanganku.
Semua pintu tertutup, pengecut semua. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar. Soropadan menjadi sepi sekali. Semua takut kepada Dadong Awuk. Tidak ada senjata yang bisa melukai aku. Kalian boleh memukul badanku. Silahkan, pilih mana saja bagian yang paling empuk. Tubuhku ini boleh kalian pukul beramai-ramai. Apalagi cuma tangan kalian. Ditusuk pisau pun jangankan luka, badanku tergores pun tidak. Nah, Ki Lurah bertiga, kalian telah mendengar ceritaku. Apakah besok pagi aku tetap tidak boleh ikut pendadaran? Apakah kalian berani menolak permintaanku? Lurah Mada dan Lurah Wirya berdiri. Tetapi Lurah Karebet memberi isyarat untuk duduk dan berkata, "Duduklah Ki Lurah Wirya dan Ki Lurah Mada. Dia tadi mencari aku. Biar aku yang menyelesaikan persoalan ini. Dadong Awuk, permintaanmu akan tetap kami bicarakan dulu dengan 2 orang lurah yang lain. Kau tunggulah di luar. Kami saat ini sedang membicarakan hal yang penting." Nada bicaramu bertele-tele sekali, Ki Lurah Karebet. Aku pernah mendengar cerita, kata orang kau berasal dari Pengging, kata Dadong Awuk. Ya, aku berasal dari Pengging. Dadong Awuk, ada apa dengan Pengging? Tanya Lurah Karebet yang nadanya semakin pelan dan dalam. Pantes. Aku sudah mendengar cerita tentang Pengging, kata Dadong Awuk sambil tertawa-tawa. Apa yang akan kau katakan tentang Pengging, Dadong Awuk? Karebet sambil berdiri dari tempat duduknya. Melihat Ki Lurah Karebet berdiri, maka Dadong Awuk pun juga berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Wah, Ki Lurah Karebet ternyata sudah berani berdiri. Tadi saya kira Ki Lurah tidak berani. Bagus. Ternyata kau memang ayam jantan dari Pengging. Ayo, keluarkan semua aji-ajimu. Ucapkan semua jopo montromu. Pilihlah dagingku yang paling empuk. Pukul dadaku. Pukul sesuka hatimu, Ki Lurah Karebet, kata Ki Dadong Awuk. Dadong Awuk, kau tahu apa yang kupegang, kata Ki Lurah Karebet sambil menggulung daun sirih dan sedikit menggigit ujungnya. Dadong Awuk tertawa ketika melihat daun sirih yang digulung di tangan Lurah Karebet. Wah, sadak kinang. Ternyata ayam jantan dari Pengging takut melihat darah, tidak berani memegang pedang. Yang dipegang hanya sadak kinang.